Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajiannya, dan malam hari ini kita akan membahas surat Al-Alaq. Iqra. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq ini surat yang menurut para ulama pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sampai berapa Bapak sekalian? Ayat 1 sampai 5. Meskipun di sana para ulama ada yang berbeda pendapat tentang surat yang pertama diturunkan, ada yang mengatakan surat Al-Mudaththir, ada yang mengatakan surat Al-Muzammil, tetapi mayoritas mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan di Gua Hira, ya, pertama kali sebagai tanda wahyu berupa firman Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq ini, ataupun surat Iqra. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada berbagai macam halnya tentang surat Al-Alaq ini, karena surat Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kita perlu berbicara sedikit tentang sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan wahyu ini telah melakukan, atau Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pribadi Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang sempurna. Memang orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW itu ya, sejak beliau lahir sampai beliau diangkat menjadi nabi, banyak berbagai macam peristiwa yang di situ Allah Subhanahu wa taala maksudkan untuk menyiapkan Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan seorang rasul yang akan mengemban tugas amanah yang sangat berat, yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan syariat Islam, ajaran agama Islam kepada seluruh manusia, bukan kepada kaumnya saja, tetapi kepada seluruh manusia. Kalau para nabi dahulu, ya, sebagian besarnya ya,
berdakwah kepada kaumnya saja. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad diutuslah anak bangsa anak keturunan mereka yang bernama Hud. Ya, wa ila Samud akhahum Solihah, kepada kaum Samud diutus nabi namanya Nabi Soleh. Akhahum itu artinya dari kalangan kaum Samud itu sendiri. Diutus untuk mereka juga. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, seluruh umat manusia. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kenalan dengan sirah nabawiyah, Pak ya. Kalau anak-anak kecil mestinya sudah hafal nih. Siapa nama ayahnya gitu. Ini penting loh sekalian. Siapa nama ibunya gitu. Dari kalangan kabilah mana ya. Itu penting ya, karena ternyata kalau ditelusuri mereka adalah orang-orang mulia dari kabilah yang mulia juga. Contohnya kabilah Quraisy. Itulah kabilah paling mulia di Mekah Al-Mukarramah ya, kabilah Quraisy. Kemudian keluarganya dari kalangan Bani Hashim ya, itu juga kalangan yang terhormat, ya. Kemudian ayahnya Abdullah juga orang mulia, ibunya Aminah juga orang yang mulia juga. Kakeknya Abdul Muthalib itu bahkan bisa dikatakan tokohnya, panutan ya. Panutan orang-orang Quraisy saat itu, Abdul Muthalib ya. Ketika peristiwa gajah ya, masih ingat Pak ya? Ketika peristiwa gajah itu mereka mengadunya kepada Abdul Muthalib. Bagaimana ini kita? Ada Abrahah yang datang membawa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tanyanya kepada Abdul Muthalib, apa yang harus kita lakukan? Kita ngungsi, Ka'bah gimana? Ka'bah ini ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang jaga. Keyakinannya seperti itu loh, Pak. Keyakinan Abdul Muthalib seperti itu. Bahwa Ka'bah ini milik Allah dan Allah yang akan menjaga. Sudah, kita selamatkan diri kita saja, ngungsi. Nabi Abdul Muthalib berdoa ya, di depan Ka'bah, menyerahkan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli sejarah bahwa bahkan dari dipilihnya ayah ibu yang mulia dari kalangan yang mulia ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan seorang nabi yang sangat luar biasa yang diutus di akhir zaman berdakwah kepada seluruh umat manusia. Makanya banyak peristiwa yang luar biasa ketika salah satunya ketika beliau dilahirkan. Nah, itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa seperti ada di nyanyian kayaknya Pak ya, lagu ya. Ya. Apinya yang api abadi yang biasa disembah bangsa Majusi padam. Terus benteng-benteng kokoh di Romawi retak, ambrol. Kemudian ada danau yang nggak pernah kering juga menyusut airnya. Itu kejadian-kejadian peristiwa di malam Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sampai pada ketika beliau sudah lahir dan mau disusukan. Itu juga ada peristiwa yang luar biasa juga. Kehadiran beliau itu sejak kecil mendatangkan berkah pada orang-orang di sekitarnya. Apalagi ketika sudah menjadi nabi, Masya Allah, berkah seluruhnya. Siapa ibu susunya, Bapak sekalian? Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Itu datang paling terakhir di rombongan karena keledainya paling kecil, kurus. Yang lain itu jadi satu perkampungan itu kalau suatu musim itu mereka akan datang ke Mekah, ke kota, dari kampung ke kota, ingin mencari anak-anak yang akan disusukan dengan mereka. Biar dapat uang gitu ya. Kerja itu Pak, bukan cari anak kemudian disusui cuma-cuma, enggak, itu mereka nanti minta bayaran. Dan Halimah ini naik keledai yang kurus kering,
ketinggalan, yang lain sudah duluan. Dan ketika yang lain sudah di kota Mekah itu, mereka bergerilya dari rumah ke rumah. Ya. Tentunya karena mereka mau bekerja, yang dicari anaknya orang kaya juga, orang yang berduit juga. Ketika dapat, ya, ketika masuk ke rumahnya Abdul Muthalib, ini siapa? Ini cucu saya, namanya Muhammad. Bapaknya ada, bapaknya sudah meninggal. Waduh, anak yatim tinggal. Lah yang biayai nanti siapa gitu kan ya? Itu logis begitu ya. Begitu seterusnya. Ditinggal. Sampai kemudian Halimah Sa'diyah datang, dia pun sempat ragu, berdiskusi sama suaminya. Loh, semua anak-anak sudah diambil, oh kita datangnya terakhir, kalau nggak kita bawa anak ini, kita mau nyusui siapa? Masa pulang dengan tangan kosong. Maka dibawalah Nabi Muhammad yang masih bayi itu. Ketika pulang, Masya Allah, pulangnya terakhir, jerandal itu Pak keledai itu. Jerandal. Larinya itu ngalahi semuanya. Sampai yang lain komentar, wahai Halimah, anak yang kamu bawa itu anak yang berkah luar biasa itu. Kamu datang terlambat terakhir, pulangnya juga dari Makkah terakhir, bisa menyalip kami semua. Jerandal, Masya Allah. Berkah. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad juga begitu. Yang lain lembah-lembahnya kekeringan, lembahnya Bani Sa'ad subur, sampai nunut dari tetangga-tetangga kabilah yang lain itu nunut angon modusnya di Bani Sa'ad ini. Lembah-lembah kami kering, kita nunut ngembala kambing di sini. Biar kambingnya gemuk, susunya banyak, dagingnya, bulunya dan seterusnya kan bisa dimanfaatkan. Begitu keberkahan yang didapat oleh Bani Sa'ad dari datangnya Rasulullah SAW, sampai sebetulnya mereka enggan untuk mengembalikannya kepada Aminah. Karena apa? Betul-betul diberkahi. Kalau bukan karena ada kejadian peristiwa yang sangat menakutkan, mungkin mereka enggan mengembalikannya. Yaitu peristiwa apa? Pembedahan dada Rasulullah SAW. Di usia 4 tahun ya, didatangi oleh malaikat Jibril sementara sedang bermain dengan teman-temannya yang masih kecil-kecil itu. Diambil oleh malaikat Jibril, disandarkan, kemudian dibedah, diambil hatinya, kemudian dicuci di baskom yang terbuat dari emas, dengan air zam-zam dibersihkan, diambil hadza hadzum minasyaitan, ini bagian yang bisa diganggu oleh syaitan, diambil, dibuang, kemudian dicuci, dibersihkan, dimasukkan lagi, dijahit. Ini para ulama memperdebatkannya hissi atau maknawi. Ini nyata, real atau kinayah atau cuma sekedar permisalan. Nyata ini. Anas bin Malik panjenengan kenal nggih Anas bin Malik nggih? Sinten, Pak? Anas bin Malik pembantunya Rasulullah betul itu. Dan itu bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Berarti sudah usia 50-an ke atas. Dan anak kecil usia 10 tahun riwa-riwi di dalam rumah itu menyaksikan Rasulullah ganti baju, menyaksikan Rasulullah pakai sendal, menyiapkan air wudhu, bahkan ketika mau sholat malam disiapkan air wudhunya. Dan kata Anas bin Malik, demi Allah saya melihat di dada Rasulullah itu ada luka bekas jahitan. Artinya apa? Nyata. Pembedahan dada Rasulullah SAW itu nyata. Dan itu dalam rangka menyiapkan agar beliau menjadi seorang nabi. Dibersihkan hadzum minasyaitonnya, yang bisa diganggu oleh syaitan dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, setelah balik dewasa ya, remaja juga sudah sudah ada tanda-tanda kenabian pada dirinya ya. Ketika diajak pamannya berdagang, di jalan ketemu dengan pendeta Buhairah ya. Disuruh pulang ini. Ini anak suruh pulang. Kenapa? Saya lihat dia adalah calon nabi akhir zaman. Kalau orang-orang Yahudi tahu, dia pasti akan dibunuh. Pulang kamu. Ya, maka Nabi Muhammad dipulangkan ke Mekah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, kalau secara usia beliau itu pada usia berapa Pak? 40 tahun. Ya. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Beliau menerima wahyu itu pada malam pada bulan Ramadan malam 21. Usia 40 tahun ini 40 tahun Komariah Pak. 40 tahun perhitungan Komariah. Komariah itu bulan, tahun berdasarkan bulan. Kalau sekarang Hijriah, kalau dulu kan belum ada Hijriah. Ya. Karena apa? Nabi belum hijrah, baru diangkat jadi Nabi. Ya. Jadi perhitungan bulan Hijriah lah kalau hari ini. Kalau dulu Komariah disebutnya. Ya. Kalau perhitungan bulan tahun penanggalan dengan Syamsiah dengan matahari atau Masehinya itu 39 tahun 3 bulan 20 hari. Karena lebih cepat bulan Komariah 10 hari kalau tidak salah tiap tahunnya. Lebih cepat bulan Komariah 10 hari. Karena bulan Komariah itu tidak ada tanggal 31. Ya, puasanya sampai 30 atau 29. Jadi bulan Komariah itu 29 atau 30. Kalau bulan Syamsiah itu kan bisa 28, paling sedikit 28 ya. Itu pun 4 tahun sekali, tahun kabisat ya. Februari 28 itu 4 tahun sekali. Ya. 30 31. 30 31. Jarang 29 ya, jarang Pak ya. Seringnya 3 kabisat itu 29, bukan 28. Enggak ada 28 ya? Oh enggak ada, 29 ya. 29 4 tahun sekali. Lebihnya 30 31, 30 31. Maka selisihnya 10 hari kalau tidak salah dalam 1 tahunnya dengan Hijriah. Nah, nandain anak panjenengan balik juga hitungannya pakai Hijriah. Anak saya kok belum mimpi basah. Sudah 15 tahun belum? Sudah. 15 tahun apa? Syamsiah berarti belum. Ya, karena Nabi saja selisih ya. Nabi itu usia 40 tahun 6 bulan. Kalau hitungan Komariahnya hitungan Syamsiahnya 39 tahun 3 bulan 20 hari. Selisihnya berapa ini Pak? 6 tambah 9. 6 tambah 9. 15. Usia 40 tahun selisihnya 15 bulan. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Kalau Syamsiahnya 39 tahun 3 bulan ya. Nanti kan 6 bulan ditambah 1 tahun dikurangi 3 9. Selisihnya 15 bulan. Usia 40 tahun. Artinya usia 15 tahun berarti kan selisihnya bisa sekian bulan gitu kan ya. Bukan hanya sebulan, sekian bulan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama ya, di sini ketika menafsirkan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang nanti artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat awwalu ma budiya bihi Rasulillahi minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah fil naumi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, wahyu pertama yang datang kepada Nabi adalah Nabi melihat mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan mimpi itu datang seperti beliau melihat cahaya matahari di falakis subhi, di pagi hari. Jadi matahari terbit, jadi cahaya terang. Tsumma hubbiba ilaihil khala, kemudian Nabi suka al-khala, menyendiri. Menyendiri ini disalurkan dalam bentuk fakana ya'ti Hira, kemudian beliau naik ke bukit Jabal Nur.
Betul Pak ya, Gua Hiro itu di Jabal Nur ya. Jabal Nur kemudian masuk ke dalam gua yang namanya Gua Hiro. Beliau bertahanus di situ. Artinya ya tahanus itu apa? Wa huwa ta'abbud al-layali dzawatal adat, yaitu beliau di situ beribadah beberapa malam. Dan itu dilakukan di bulan-bulan Ramadan. Ternyata itu dilakukan sudah 3 tahun menjelang kenabian. Nanti kalau 40 berarti usia 40, 29. 3 tahun sebelum 40 berarti 27 ya? 28? 37. 37, kok 27? 37. Jadi sejak usia 37 beliau sudah, kalau bulan Ramadan mendaki gunung Jabal Nur, kemudian masuk ke Gua Hiro, beliau di situ tahanus. Tahanus itu artinya ta'abud. Ketika ditanya ta'abud di sini beribadah sebagaimana ibadahnya agama Abdul Muthalib ya. Itu tetap menganut ajaran Nabi Ibrahim ya. Ibrahim. Dan wayatazawwad lidzalika. Beliau bertahanus, bukan bersemedi Pak ya. Bukan bersemedi kemudian enggak makan apa-apa. Beliau bawa bekal Pak. Bawa bekal dari rumah. Dari Khadijah minta bekal, nanti kalau habis turun lagi, naik lagi. Begitu. Ya. Tsumma yarji ila Khadijah, kemudian pulang, fatazawwadahu limithliha hatta faja'ahul haqqu wa huwa fi ghairi Hira. Dan begitu seterusnya, kalau habis turun lagi bawa bekal, kalau habis turun lagi bawa bekal, sampai datanglah malaikat Jibril untuk memberikan wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Iqra. Mana biqori'in. Jadi datang didekap dari belakang, kira-kira nek jenengan sedang sendirian. Tiba-tiba ada yang enggak didekap, dipegang pundaknya saja sudah kaget Pak ya. Ini didekap. Sampai kata Rasulullah, kata Aisyah di sini ketika ketika menyampaikan riwayatnya, fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Tsumma arsalani. Jadi didekap sampai kayak sesek dadanya begitu. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Kemudian dilepas lagi. Takut Nabi Muhammad saat itu. Takut, kemudian beliau menjawab, ma'ana biqori. Saya enggak bisa baca. Saya enggak bisa baca. Sampai 3 kali, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat malam ya'lam, sampai ayat yang ke-5. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika menafsiri ayat ini, para ulama mengatakan Iqra yang disuruh dibaca oleh Nabi Muhammad itu apa? Ya. Kan Nabi Muhammad menurut riwayat beliau disebut sebagai An-Nabiyyu al-Ummiyu, nabi yang ummi. Ummi itu berarti tidak bisa baca tulis ya. Tapi ada yang mengatakan Nabi bisa baca tulis, Nabi bisa membaca gitu. Tapi mayoritas ulama mengatakan beliau maksudnya ummi itu tidak bisa baca tulis. Lalu kalau orang tidak bisa baca tulis, apakah bisa membaca, Pak? Saya tanya ulangi sekali. Apakah orang yang tidak bisa baca tulis bisa membaca? Kalau membaca tulisan tidak bisa. Tapi membacakan hafalan bisa. Sebab menurut para ulama, membaca itu ada 2 macam. Membaca binadhar, membaca dengan melihat. Contohnya membaca Al-Quran ini ya. Itu membaca dengan melihat. Ada membaca bil ghaib, membaca tanpa melihat tulisan. Dan itu bisa. Orang yang nggak bisa baca pun kalau sudah ditalaki ya ditalkin betul. Ditalkin itu kan diajari baca gitu ya.
Belajarnya namanya talaki. Proses pengajarannya talqin. Saya talqin sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Didikte bahasa Indonesianya. Didikte ya. Talqin itu bahasa Indonesia didikte. Imla ya. Kalau nulis imla ya. Kalau ini baca berarti didikte. Suruh mengulang ya. Jadi orang yang tidak bisa baca kalau punya hafalan pun bisa mengeluarkan bunyi bacaan. Itu namanya al-qiraah bil ghaib, membaca dan dengan tanpa melihat tulisan. Contoh yang membaca artinya membaca bil ghaib. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah kalau panjenengan sedaya sholat membawa mushaf kemudian dibaca, berarti bacanya dari hafalan. Nah, artinya maksud Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra, ya, bacalah apa yang akan dibaca, wahyu yang akan disampaikan nanti, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan wahyu Al-Qur'an nanti. Bacalah apa? Bacalah Al-Qur'an. Selain Iqra surat Surat Al-Alaq 1 sampai 5, dan ini perintah untuk membaca Al-Qur'an. Artinya perintah ini juga berlaku untuk kita. Sebagaimana ketika orang mau mendikte kan tulis. Nuning papan tulis tidak ada, kau tulis. Yang akan disampaikan itu ditulisnya. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril nanti, itu yang disuruh untuk dibaca oleh Nabi Muhammad, apa? Yaitu Al-Quran. Dan juga hari ini juga Al-Quran yang sudah ada di depan kita itu juga masuk dari bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Iqra, bacalah. Sudah baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sudah. Kalau ada yang belum, terlalu. Orang Islam nggak baca Al-Quran terlalu betul ya. Harusnya tiap hari baca Al-Quran. Bukan pas sholat loh Pak ya. Kalau sholat tidak perlu ditanyakan ya. Maksudnya di luar sholat, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena insya Allah dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan fadilah yang sangat luar biasa. Di dunia keberkahan, ketenangan ya. Di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jangan merasa cukup saya sudah baca 1 halaman, 2 halaman ya. Ada seorang ulama namanya ahli tafsir dari kalangan tabi'in, namanya Imam Mujahid. Sampai para ulama berkomentar, idza jaa tafsiru min Mujahid, atau idza qala Mujahid anit tafsir fakafa. Kalau Imam Mujahid berkata tentang tafsirnya begini, itu sudah cukup, jangan cari yang lain. Kenapa? Karena ternyata Imam Mujahid ini adalah murid dari sahabat mulia yang namanya Abdullah bin Abbas, yang terkenal dengan Ibnu Abbas. Julukannya adalah penterjemah Al-Quran, turjumanul Quran. Orang yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil, dipegang kepalanya, ya Allah jadikan anak ini, kan waktu itu masih kecil, ponakannya Rasulullah, jadikan anak ini orang yang paham agama, kemudian memahami takwil Al-Quran. Imam Mujahid ini, beliau mengatakan, aradtul mushafa ala ibni Abbas salasa marrat. Saya membaca mushaf kepada Abdullah bin Abbas 3 kali, min awwaliha ila akhiriha. Saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, khatam sampai 3 kali, disimak oleh Abdullah bin Abbas. Bukan hanya sekedar baca, auqaftu ala kulli ayatin wa as'alu an ma'naha.
Saya setiap satu ayat berhenti, saya bertanya ini artinya apa? Masa kita kalah? Tidak, maksudnya membaca saja masa tidak sempat gitu ya. Imam Mujahid sampai 3 kali itu berarti kan sekali kurang, 2 kali kurang, masih sampai tiga kali. Beliau merasa belum cukup membaca di depan gurunya khatam sekali, 2 kali belum cukup, sampai 3 kali, bahkan khatamnya itu dengan maknanya. Auqaftu ala kulli ayatin, setiap satu ayat berhenti. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Karena itu penting sekali. Dan dulu zaman saya kecil itu masih ada tradisi baca Al-Quran kepada guru, ustadz sampai khatam. Jenengan sampai khatam nemu mboten, Pak? Di depan guru loh, depan ustadz ya. Tapi berbulan-bulan tak? Iya, bertahun-tahun bukan berbulan-bulan. Khatam mboten, Pak? Khatam ya. Ada yang belum? Sama ya, saya juga nggak sampai khatam. Karena keburu pindah. Itu kan baca dari SD, SMP belum tentu khatam. Lalu lulus SMP saya sudah ngerantau untuk sekolah di tempat lain. Nah, di pondok sudah beda lagi apa adatnya. Jadi begitu. Jadi belajar dari alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U gitu. Sampai kepada Al-Fatihah, lanjut kemudian juz amma, dimulai dari Al-Baqarah sampai nanti An-Nas lagi. Baru nanti bancaan gitu ya. Syukuran gitu ya. Ini tradisi yang baik sebetulnya. Tapi hari ini sudah punah. Apalagi hari ini anak-anak lebih seneng dolanan HP daripada suruh ngaji. Berangkat ke masjid tapi sanggup HP. Mainannya di luar ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, jadi baca Al-Qur'an. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran. Artinya kita juga diperintahkan untuk membaca wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Luar biasa orang yang melazimi membaca Al-Quran ini. Akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang sangat luar biasa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Masih ingat nggih kisahnya Urwah bin Zubair yang diketok kakinya? Masih ya? Urwah bin Zubair itu salah satu ulama ya, kelahiran Madinah ya. Beliau sahabat mulia, putra dari siapa? Zubair ibn al-Awwam. Tabi'in berarti ya. Ketemu Nabi apa enggak ya? Tidak ketemu ya, yang tidak ketemu tabi'in ya. Jadi Urwah bin Zubair ini putra dari Zubair bin Awam, ibundanya adalah Asma binti Abi Bakrin, berarti cucunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti keponaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu pernah dipanggil oleh seorang khalifah di Al-Malik di Baghdad, datang ke sana membawa anaknya. Ya. Kemudian ketika sampai di Baghdad, dari Madinah perjalanan ke Baghdad nggak tahu berapa bulan dulu ya perjalanan ya, karena pakai kuda onta ya. Sampai di sana kemudian diajak ngobrol oleh khalifah, anaknya jalan-jalan. Ya. Kemana jalan-jalannya, Pak? Ke kandang kuda. Disepak kuda meninggal, anak kecil disepak kuda meninggal. Singkat cerita begitu. Kemudian dilaporkan kepada khalifah, wahai khalifah, anaknya tamu kita, syekh ataupun ulama Urwah bin Zubair meninggal disepak kuda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalifahnya merasa bersalah. Saya perkewuh sama panjenengan Pak Yai. Jenengan tamu terhormat kok di sini malah anaknya meninggal. Oh, enggak apa-apa. Sudah takdirnya meninggal di sini, yo ndak jenengan undang, yo pasti meninggal di sini. Karena memang takdirnya meninggal di sini. Ndak diundang pun nanti Allah melakukan skenario-nya dengan berbagai macam cara. Saya datang ke sini, anak saya meninggal di sini kalau memang takdirnya meninggal di sini. Ya. Kemudian setelah anaknya meninggal dikuburkan, Urwah ikut menguburkan.
Pulang dari pemakaman itu kakinya kena benda keras. Besi mungkin Bu ya. Biasanya besi itu nggak ada karatnya. Langsung bengkak kakinya. Bengkak dikira biasa tapi bengkaknya tambah gede, tambah merah. Dan itu bernanah atau abses lah. Khalifah tambah gak enak lagi. Udah anaknya meninggal, ini orang-orang bapaknya sakit. Tabib terbaik didatangkan, suruh meriksa. Semuanya sepakat hasil dari pemeriksaannya bahwa ini kalau tidak diamputasi, tidak dipotong akan menjalar kemana-mana. Terus ya dipotong. Ditawarkan kepada Urwah bin Zubair. Gimana? Tidak apa-apa. Silahkan dipotong. Dibawa ke ruang operasi. Di sana dokter-dokter, tabib-tabib sudah kumpul. Kemudian Urwah dalam riwayat diperintah untuk minum khamar. Khamar itu apa? Minuman keras, arak. Tolong minum ini, Syekh. Apa ini? Khamar. Loh kenapa? Kalau nanti jenengan nggak sadar, kita potong biar nggak sakit. Oh, nggak bisa. Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Wa innallaha lam yaj'alu syifa' minal haram, dan Allah tidak menurunkan obat dari perkara yang haram, dari barang haram. Enggak perlu. Nah terus saya mau zikir. Nanti kalau saya sudah larut dengan zikir saya, silahkan potong kaki saya. Ada yang berani, Pak, mau operasi, Pak Dokter? Jangan dibius. Saya mau zikir gitu kan ya. Kayak Urwah bin Zubair ya. Baru ada jarum suntik sudah teriak-teriak ya. Kemudian ada anak-anak muda yang keker-keker datang juga. Yang mau operasi siapa? Kami ini dokter-dokternya. Lah itu anak-anak muda di sini ngapain? Biar megangin jenengan nanti biar nggak gerak pas dipotong. Kalau dipotong gerak kan nanti malah kena yang lain. Nggak usah, sudah suruh keluar. Yang di sini yang mau operasi saja. Nanti kalau saya zikir sudah tenang, sudah larut dengan zikir, silahkan kalian potong. Dalam riwayat zikir yang beliau baca adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau yang dikenal dengan al-baqiyah as-sholihah. Dibaca itu kemudian sudah larut, sudah tenang, anteng, disayatlah kulitnya. Kalau kulit disayat apa diiris, Pak? Disayat. Dagingnya diiris. Tinggal tulangnya digergaji, Pak. Krek. Tetap diem, Pak. Beliau tidak gerak, tidak obah, tidak teriak, apalagi teriak-teriak. Sampai ketika sudah selesai, sudah katanya. Saking khususnya sudah. Sekarang kita hentikan pendarahannya. Bagaimana cara menghentikannya? Di sampingnya sudah ada minyak yang mendidih. Kaki yang dipotong tadi, yang masih menempel yang berdarah ini, yang potong lututnya, dicelupkan ke minyak mendidih. Nyos, pingsan beliau. Ya. Cara menghentikannya seperti itu gitu ya. Dicemplung. Kemudian setelah itu beliau bangun. Mana kaki saya? Kaki saya yang dipotong mana? Setelah didatangkan kakinya ditimang-timang. Demi Allah, saya tidak pernah menggunakan Anda untuk berjalan menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang kedua, di dalam Syiarul A'lam An-Nubala, tulisannya Imam Az-Zahabi, di sana beliau mengatakan, ada seorang ulama yang mengatakan ahli sejarah, kana Urwah bin Zubair yaqra'u rub al-Qur'an fin nahar wa yaqumu bihi lailihi. Urwah bin Zubair itu biasa membaca Al-Qur'an di siang hari seperempat Al-Qur'an, bukan seperempat juz. Ada seperempat juz, 2 halaman, 2 lembar setengah. Ini seperempat Al-Quran, 7 juz setengah di siang hari dibaca. Wa yaqumu bihi lailihi, apa yang dibaca di siang hari digunakan untuk tahajud di malam hari. Otomatis 7 setengah tambah 7 setengah, sehari semalam beliau baca 15 juz. 15 juz, 7 juz sekali, 7 juz setengah kali 2. Jadi misalnya baca dari juz 1 sampai juz 7 setengah, nanti malamnya tahajud baca ayat itu juga. Murojaah. Mungkin siangnya murojaah ya, mengulang ya. Tapi beliau sudah hafal kok. Ya. Kemudian malamnya tahajud dengan itu.
Dan kata para ulama, itu beliau lakukan setiap hari dan beliau hanya absen sekali, yaitu ketika beliau pingsan ketika dipotong kakinya. Masya Allah. Jadi hari-harinya tidak pernah kosong dari membaca Al-Quran 15 juz atau 7 juz setengah kali 2 siang dan malam diulang. Maka beliau mendapatkan ketenangan yang luar biasa, termasuk ketika diamputasi kakinya pun beliau tanpa bius, tanpa laser, tanpa macam-macam, cuma bermodal berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berani coba? Tidak berani. Ya, level keimanan kita, level ketenangan kita dengan beliau-beliau jauh. Dengan beliau-beliau jauh. Ya. Tapi tetap kita berusaha untuk biasa menteladani, mendapatkan ketenangan seperti mereka-mereka, meskipun ketenangannya tidak sampai pada tahapan dipotong kakinya nggak merasakan. Minimal ketika ada masalah-masalah itu tidak frustasi, tidak bunuh diri. Betul nggak, Pak? Betul ya. Jadi karena hari ini ujian silih berganti tentang berat ujian, dan ujian orang juga beda-beda macam-macam. Ya. Ada yang sekolah jurusannya apa? Psikologi, ujiannya ekonomi, gitulah ya. Sekolahnya psikologi, tapi ujiannya ekonomi. Kalau sekolahnya jurusan ekonomi, ujiannya ekonomi, wajar ya. Yang nggak sekolah juga diuji ekonomi juga, begitu Pak ya. Yang jurusannya elektro diuji juga ekonomi. Nah saya belajar fikih akidah, ujiannya jawabnya terus piye Pak gitu ya. Jadi kalau kita nggak mendapatkan ketenangan dari membaca Al-Quran, dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minimal stres, ujung-ujungnya bunuh diri, stres, tertekan ya. Berangkat kerja sudah dapat ceramah dari istri, di tempat kerja diceramahi oleh atasan, di perjalanan diunen-uneni sama anak muda yang merasa numpak motor koyo keong, bukan kayak Rossi. Karena dari rumah sudah pusing dimarahi istri, di jalan akhirnya nggak berani ngebut alon-alon. Anak-anak muda yang sedang buru-buru mau sekolah, akhirnya naik motor kayak keong gitu kan ya. Sampai tempat kerja dimarahi bos. Ini kalau nggak sabar-sabar bisa stres, kalau nggak dapat ketenangan begitu ya, mungkin bisa sampai pada bunuh diri. Maka sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah, Iqra, bacalah Al-Quran, bacalah wahyu yang akan disampaikan, bacalah wahyu, bacalah Al-Quran. Berarti ini juga perintah kepada kita umatnya untuk juga membaca Al-Quran. Yang sudah bisa baca, baca. Yang belum bisa baca, belajar agar bisa baca. Karena itu adalah kitab suci kita. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan di hari kiamat mungkin orang yang lebih sepuh dari kita, orang yang lebih sibuk dari kita, orang yang lebih dari kita. Kemudian mereka belajar baca Al-Quran, bisa baca, menghafal Al-Quran, bisa hafal. Ketika kita beralasan akan ditunjukkan itu loh ya, mereka sudah tua ternyata ya bisa menghafal Al-Quran, sudah tua ternyata bisa membaca Al-Quran, belajar dari nol dan seterusnya. Maka sekali lagi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, surat Al-Alaq ya, ini yang berisi tentang Iqra, bacalah ya. Dan menurut para ulama, apa yang suruh dibaca di sini, mereka mengatakan bahwa yang suruh dibaca adalah Al-Quran, wahyu. Perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga berarti perintah kepada kita sebagai umatnya untuk membaca Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Artinya baca Al-Quran. Bukan kemana-mana bawa Al-Quran gak dibaca ya. Maksudnya tetap membaca Al-Quran, baik melalui mushaf ataupun melalui HP Android, silahkan. Yang penting makosidnya, tujuannya tercapai, bahwa kita
hiasi hari-hari kita, kita iringi aktivitas-aktivitas kita dengan membaca kitab suci Al-Quran. Semoga mendatangkan keberkahan, ketenangan, dan tentunya semoga mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apa yang ada yang bertanya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Nggih. Oh ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupu betul ya. Alhamdulillah ada yang ngeralat ya. Ibnu Abbas bukan keponakannya tetapi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun jazakumullah, karena putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, sementara Rasulullah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi sepupu. Ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah. Yang kedua, mereka masih bertauhid. Ya rububiyah. Mereka masih bertauhid dalam mengakui ketika orang-orang musyrik ditanya man khalaq wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada orang-orang musyrik siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan berkata Allah. Tapi ada tauhid yang tidak mereka praktekkan, yaitu tauhid uluhiyah. Tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Jadi memang saat itu mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta termasuk Abdul Muthalib, begitu juga. Dan di akhir hayatnya beliau kan tidak mau masuk Islam juga, masih berada dalam agama nenek moyang, yaitu agamanya Abdul Muthalib. Dan syarat setelah datangnya Nabi Muhammad, semua harus menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Wallahu alam, begitu Bu ya. Jadi termasuk kakeknya dan seterusnya, orang-orang sekitarnya harus menerima dakwahnya Nabi Muhammad, masuk dalam ajaran agama Islam, syariat Islam, dan beribadah sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak boleh beribadah dengan syariat Nabi yang terdahulu. Bahkan ketika Nabi Muhammad melihat Umar bin Khattab membaca kitabnya Nabi Musa, kitab apa? Taurat ya. Ketika Nabi Muhammad melihat Umar bin Khattab membaca Taurat, Nabi Muhammad marah. Laukana Musa hayyan, seandainya saat ini Musa masih hidup, dia akan ikut bersama agamaku. Udah nggak usah baca Taurat, karena Taurat itu sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Cukup dengan membaca Al-Quran. Gitu. Ngoten Ibu ya. Jadi sudah bertauhid, tetapi tauhid rububiyah, tetapi uliyahnya belum, ibadahnya belum. Pak Joko jadi, aduh, ampun potong Pak. Oh sudah ada nih, alhamdulillah. Pengertian berarti ini. Mengatakan Bapak sekalian dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.